Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Umi Rosa dalam pembelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, Umi akan menjelaskan materi tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan lokasi absolut dan lokasi relatif. Di manakah kita? Coba kalian sebutkan lokasi di mana kalian tinggal. Lalu, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan lokasi? Ruang. Ruang ini menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Oke, jadi lokasi merupakan salah satu konsep geografi yang terkait dengan ruang. Supaya kita bisa mengetahui lokasi di mana kita atau lokasi-lokasi yang akan kita kunjungi, kita bisa menggunakan peta, pena, atau bisa menggunakan Google Maps. Lokasi adalah letak atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Lokasi bisa dibedakan menjadi dua macam. Nah, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut. Lokasi absolut itu bersifat tetap terhadap sistem koordinat dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat yang dimaksud terhadap sekitarnya mungkin berubah. Oke, lokasi absolut ini dia berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur ya. Nah, contohnya Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Atau contoh lainnya, alamat SMP 3 Al-Muhajirin adalah Jalan Raya Sukatani, Citapen, Sukajaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, itu contoh dari lokasi absolut. Tahukah kamu, penentuan lokasi absolut menggunakan garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati. Garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi permukaan bumi, membentang dari timur ke barat sejajar dengan khatulistiwa. Oke, di gambar ini kita bisa lihat. Bisa lihat ya. Garis dari sini ini adalah garis khatulistiwa. Nah, berarti di sini disebut dengan garis lintang. Jika wilayah yang berada di atas atau di utara garis lintang ini disebut dengan LU atau lintang utara, dan di bawahnya adalah LS, lintang selatan. Begitu juga garis bujur. Nah, garis bujur merupakan garis vertikal yang membentang dari arah kutub utara ke kutub selatan. Ini adalah prime meridian atau disebut dengan garis meridian atau garis waktu. Garis bujur ini memisahkan bumi menjadi dua bagian. Nah, yang sebelah kiri itu bagian bujur barat, dan sebelah kanan itu bujur timur. Oke. Ya. Kita bisa melihat lokasi absolut atau lokasi di mana kita tinggal itu menggunakan Google Maps. Nah, caranya kita masuk ke Google, lalu tulis saja Google Maps. Nah, di sini nanti akan ada tampilan sebelah kanan. Tulis saja di lokasi yang akan kita tuju. Oke, seperti ini ya, seperti gambar yang di depan. Setelah kita mendapatkan titik lokasi yang kita tuju, baru di situ klik kanan. Nah, maka akan muncul angka-angka yang dipisahkan oleh koma. Nah, angka 6 minus 6
itu merupakan titik koordinat garis lintang, dan sedangkan angka yang di sebelah kanan itu merupakan titik koordinat garis bujur. Nah, untuk garis lintang ini kita perhatikan angka yang paling depan dan tandanya. Jika tandanya positif, ya, menunjukkan lokasi berada di garis lintang utara. Atau misalnya jika tandanya negatif, menunjukkan lokasi berada di garis lintang selatan. Begitu juga sama dengan di angka yang sebelah kanan. Nah, jika angka pertama nya adalah positif, itu menunjukkan lokasi berada di sebelah garis bujur timur. Jika negatif, maka menunjukkan lokasi berada di bujur barat. Oke, selanjutnya adalah lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak suatu objek yang dapat berubah karena keadaan sekitarnya. Lokasi relatif sering digunakan untuk memberikan gambaran tentang posisi suatu tempat dengan merujuk pada tempat lain yang sudah dikenal. Nah, lokasi relatif ini bisa menggunakan arah, jarak, atau patokan-patokan tertentu yang mudah dipahami. Contoh lokasi absolut. Nah, misalnya nih, Jakarta. Jakarta itu terletak di sebelah barat Bandung. Dalam contoh ini, posisi Jakarta dijelaskan relatif terhadap Bandung, yang merupakan patokan yang mudah dipahami oleh orang yang familiar dengan kedua kota tersebut. Contoh yang 2, SMP 3 Al-Muhajirin terletak di pasar tradisional atau pasar anyar ya, sekitar 500 meter dari alun-alun kota. Oke, di sini lokasi sekolah yang dijelaskan dengan merujuk pada dua tempat yang dikenal, yaitu pasar tradisional dan alun-alun kota, serta jarak yang relatif mudah dihitung. Oke, begitulah contoh dari lokasi absolut. Baik, terima kasih. Untuk materi kali ini tentang lokasi tempat tinggal, Umi cukupkan sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan yang terkait materi ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.